sahabat rumah belajar, mari kita belajar di rumah belajar dengan menyenangkan. Nah, perkenalkan nama saya Ibu Ekowati, sering dipanggil dengan Bu Eko. Kita akan belajar di rumah belajar dengan menyenangkan tentang peta, aku, peta. Sahabat rumah belajar, tadi sudah Bu Eko katakan bahwa kita akan belajar tentang peta, ya. Maka tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi unsur-unsur peta. Cikidot. Sahabat rumah belajar, tadi Bu Eko katakan tujuannya mengidentifikasi unsur-unsur peta. Apa sih unsur-unsur peta itu? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah judul peta, kedua garis astronomis, 3 garis tepi, 4 arah mata angin, 5 simbol peta, 6 legenda, 7 skala peta, dan 8 inset peta. Ayo, sahabat rumah belajar, mari diidentifikasikan, dipraktikkan di peta. Cikidot. Selamat pagi Bu Eko dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan unsur-unsur peta. Saya Winona Beatricia Nataliana, kelas 12 IPS 3, nomor absen 19. Yang pertama, di sini terdapat judul peta. Judul peta memuat isi peta. Dari judul peta, kita dapat segera mengetahui data daerah mana yang tergambar dalam peta tersebut. Judul peta biasanya harus ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada orientasi atau arah peta. Orientasi arah merupakan salah satu unsur peta yang harus ada pada peta. Orientasi arah ditambahkan untuk mempermudah pembaca mengetahui arah peta. Biasanya menggunakan gambar sebuah panah yang menunjukkan ke arah utara. Selanjutnya ada simbol dan legenda peta. Ini adalah bagian simbol peta dan ini adalah legendanya atau keterangannya. Simbol peta merupakan tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi. Yang terdapat pada peta kenampakannya. Legenda merupakan bagian yang akan memuat keterangan mengenai simbol-simbol yang ada pada peta dan biasanya diletakkan di bawah peta. Selanjutnya ada skala peta. Bagian ini adalah skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Selanjutnya ada garis astronomis. Garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal yang terdapat pada peta yang berfungsi untuk menentukan letak astronomis suatu tempat dengan cara dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah tertentu. Selanjutnya ada sumber peta dan tahun pembuatan peta. Di sini diletakkan sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta merupakan unsur-unsur peta yang harus ada, karena sebuah perusahaan atau badan institusi yang membuat peta dan mengedarkan peta harus bertanggung jawab penuh dengan kualitas dan informasi mengenai peta yang dibuat dan diedarkannya. Tahun pembuatan peta juga menjadi unsur-unsur peta yang tidak boleh dilupakan. Karena setiap tahun kondisi permukaan bumi selalu berubah sehingga mempengaruhi peta yang dibuatnya. Selanjutnya ada garis tepi, yaitu ini. Garis tepi berfungsi membatasi peta dengan komponen-komponennya di dalam bingkai, serta membantu daerah yang dipetakan tepat pada posisi tengah. Selanjutnya ada lettering. Ini adalah lettering. Ini juga merupakan lettering. Lettering adalah semua tulisan atau huruf-huruf yang tertera di dalam peta. Fungsinya untuk mempertegas arti dan simbol-simbol yang ada pada peta. Biasanya ditulis dengan tipe huruf tertentu. Contohnya, judul ditulis dengan huruf kapital. Karena di sini
ada insert peta, saya akan melanjutkan ke peta selanjutnya. Oke. Bagian di sini adalah insert peta. Menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya yang lebih luas. Kegunaan insert adalah untuk menjelaskan salah satu bagian dari peta dan untuk menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, bagaimana sahabat rumah belajar? Keren kan sahabat rumah belajar tadi yang sudah menjelaskan, mengidentifikasi, dan mempraktikkan di dalam peta. Bagaimana sahabat rumah belajar? Menyenangkan bukan? Oleh karena itu, mari kita semangat bahwa kamu pasti bisa belajar di rumah belajar. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan.